Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innasyirka lazulmun azim. Shadaqallahul azim. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah Masjid Al-Ihsan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama sekali, marilah kita selalu memperbaharui rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpah rahmat, nikmat dan karunia-Nya pada pagi yang penuh dengan berkah ini, subuh mubarakah ini. Kita semua masih diberi oleh Allah nikmat keimanan, keislaman dan kesehatan. Kemudian salawat dan salam tidak lupa selalu kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah yang berbahagia. Sesuai dengan tema tadi yang disampaikan oleh pembawa acara, kita pagi ini akan membahas tentang perbuatan-perbuatan yang paling dibenci oleh Allah. Jadi kalau kemarin ketika tarawih kita berbicara membahas tentang amalan-amalan yang dicintai oleh Allah atau amalan-amalan yang paling utama. Ya, kalau kini sebaliknya Pak Ibu, apa perbuatan-perbuatan yang paling tidak disukai oleh Allah sehingga kita harus meninggalkannya itu. Jadi kalaupun yang pertama amalan yang dicintai oleh Allah, amalan yang paling utama kita kerjakan, tapi kalau nanti koko kita kerajaan pulau Pak, aku lawanan ni kan, barat langit dan bumi kan. Nanti mempagadang amal awak, nanti mempagadang pahala awak, nanti leko menjatuhan atau bahkan kemudian ya menyebabkan kita ya menjadi ahlun nar. Ini yang kita takutkan Bapak Ibu dalam hati Allah. Tentu kita ambil berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Ya, ambo mengambil iko ya dalam ya yang paling lengkap itu kalau kita lihat di sini dalam Al-Quran itu salah satunya pada surat Al-Isra ayat 22 sampai 38. Ya. Kenapa ibu-ibu bapak? Karena di sini Allah Subhanahu wa taala menegaskan kullu dzalika kana sayyi'uhu 'inda rabbika makruha. Ya. Semua itu kejahatannya sangat dibenci di sisi Allah, di sisi Tuhan. Kejahatan yang sangat dibenci di sisi Allah tersebut. Ya, kalau kita lihat di situ ibu-ibu ada 10 Pak. Banyak Pak. Ya, tidak akan kita bahas lo kok cik-cik dah, tapi ambo sabian aja 10. Silakan nanti ibu-ibu, bapak-bapak dibaca ya di rumah surat Al-Isra dari ayat 22 sampai 38. Allah menjelaskan ada 10 perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah. Nanti baru kita lihat dalam hadis Al-Quran dulu kita lihat. Ya, yang pertama apa itu ibu-ibu? Bapak, dalam surat Al-Isra ayat 22-nya Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? La taj'al ma'allahi ilahan akhara. Ya,
fataq'uda madhmumam makhzulah. Konon tadi yang mau bacakan je, inna syirka la zulmun azim. Apa kata Allah? Janganlah engkau mengadakan Tuhan yang lain di samping Allah, nanti engkau menjadi orang yang tercela dan terhina. Jadi kau yang pertama Bapak Ibu, memang syirik, mengadakan Tuhan selain Allah, mengecekkan Allah itu punya anak, Allah itu punya orang rumah, menyamuan Tuhan kau manusia Bapak Ibu. Ini yang pertama mana? Syirik. Ya, sesungguhnya syirik itu adalah kezoliman yang paling besar terhadap Allah. Jadi perbuatan yang paling dibenci oleh Allah itu memang mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, pada ayat kedua-tiganya Allah Subhanahu wa taala katakan, ya wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Wabil walidaini ihsana. Artinya itu Bapak Ibu, hendaklah berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Jangan berkata kayaknya tak boleh dah. Jika mereka berada dalam pemeliharaanmu, jangan sekali-kali mengatakan kepada keduanya, mengatakan saya tak boleh dah. Onde. Ya, onde gaib dan kolai. Itu contoh Bapak Ibu. Jangankan mari beliau, jangankan mengusir beliau dari rumah alai, jangan menuntut beliau ke pengadilan lai. Ada cerita Bapak Ibu, anak yang menuntut orang tuanya ke pengadilan gara-gara harta warisan. Jadi memang perbuatan yang paling dibenci oleh Allah yang kedua itu adalah ketika engkau durhaka. Bahkan di sini Allah suruh bagaimana kita waqfid lahuma janaha dzulli minar rahmah. Ya, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang. Ya, kemudian ini yang kita diajarkan Bapak Ibu ya oleh Allah Subhanahu wa taala, Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Aku doa itu Pak, aku dalilnya doa itu. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Lihat pada surat Al-Isra ayat 23. Ya. Jadi disuruh kita merendahkan diri ke orang tua. Rendahkan diri itu dengan penuh kasih sayang ke orang tua. Jangan sampai kita kemudian ya menyakiti hati beliau dan kemudian kita sampai durhaka kepada kedua orang tua kita. Yang ketiga kata Allah ya, di dalam surah Al-Isra ini pada ayat 26 dan ayat 27. Apa itu? Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, wa atizal qurba haqqahu wal miskina wa banas sabila wa la tubazzir tabzira. Ya. Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat dan juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, wala tubazzir ya tabdzira. Janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Jadi yang ketiga Pak yang dibenci oleh Allah. Pertama syirik, yang kedua menyakiti orang tua. Bangareh saya orang gaib tak boleh dah. Ya. Yang ketiga apa? Ya, ketika engkau mubazir Bapak Ibu. Ya, menghambur-hamburkan harta. Ya, bahkan dalam dalam hadis itu dikatakan innal mubazirina ikhwanus syayatin. Sesungguhnya mubazir itu adalah perbuatan setan. Ya. Nah, disebutkan di sini innal mubazirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Sesungguhnya orang-orang pemboros itulah saudaranya setan. Dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhan. Jadi tadi yang dibenci Allah, syirik, durhaka pada orang tua, dan boros atau mubazir. Ya, contoh Bapak Ibu, mentang-mentang piti awak banyak, bali jam tangan harga 10 miliar. Pak.
Ada nak risiko bapak-bapak nak punya jam tangan harga 10 miliar. Ambo piti ambo je Ustaz. Kalau Ustaz ribut lah. Ya memang piti apa Pak. Tapi 10 miliar itu kalau disumbang ke orang Bansek, dia naik ajian, orang di umroh, orang tu barang kadang palu tu Pak. Ikut jam tangan 10 miliar lah Pak. Enak. So saya lihat bagaimana pelaku-pelaku hidup orang-orang yang hidup bergelimang dengan kemewahan. Ya, makan saya di restoran Bapak Ibu, Abi piti puluhan juta, ratusan juta. Sementara orang yang lain merasa nak makan, nak minumnya. Ya, ini perbuatan-perbuatan boros. Walaupun memang dia punya banyak rezeki, tapi ternyata mau cari lo Bapak Ibu, mau baca lo riwayat orang-orang atau sejarah hidup orang-orang yang betul-betul kaya itu. Ternyata mereka hidup sederhana Bapak Ibu. Dan semana-mana kayu itu Pak, walaupun ini orang kafir, ya walau orang kafir ku walaupun ini banyak berbuat kebaikan, amal mereka itu seperti ya daun yang ditiup angin atau seperti fata morgana Ibu Bapak. Banyaklah amalnya tapi nyo ndak dapat sertifikat untuk masuk surga. Kalau begitu Ustaz, bertanya lu orang, Ustaz, ada orang kafir nyo rajin bersedekah. Contoh aja Bill Gates Bapak Ibu. Bill Gates kok kan orang terkaya di dunia Pak. Nyo pernah menyumbangkan 5 triliun, 5 miliar US dollar. Bisa enggak Bill Gates masuk surga? Tak bisa Bapak Ibu. Kenapa? Karena dia tidak mendapatkan sertifikat. Ibarat rumahnya pintu masuknya kau lo masuk tidak. Logika sederhananya Ibu. Logika sederhananya ibu-ibu, bapak-bapak kau contoh ya. Kuliah saya di Unan tu baik kuliah di Unan. Awak dah terdaftar kau jadi mahasiswa kau dah. Awak ikut ujian, katakanlah S2, S3 atau S1 ikut ujian terdaftar. Awak orang kuliah, awak adil saya kuliah. Tapi awak nak terdaftar dalam sistem sebagai mahasiswa Unan. Kira-kira ketika orang wisuda, Bapak Ibu, sudah dah. Ikut mana ujian awak, ikut mana awak kuliah, orang wisuda, awak nak bisa wisuda. Kenapa? Dari pintu masuk atau mana awak nak setor dah. Maka syahadat itu adalah pintu masuknya seseorang itu baru diterima semua amal ibadah oleh Allah. Apa syahadat? Ketika engkau mengakui bahwa tiada Tuhan selain Allah, bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kalau syahadat itu ibarat sertifikat kau tidak ada Pak. Baca kau bisa mampu walaupun kerajaannya elok. Maka di sini ibu-ibu, contoh saya Abu Talib. Barakailo Abu Talib, paman Nabi itu Bapak Ibu. Beliau membela Nabi dari seluruh kejahatan orang kafir. Jadian badannya, nyawanya. Selagi ambo hidup, jangan gaduh-gaduh aku menakan ambo Muhammad. Biarkannya dengan menyebarkan agamanya. Tapi nandak namuh je Pak. Ikut sertifikat Bapak Ibu. Mengucapkan syahadat di akhir hayatnya. Maka Nabi sangat sedih pamannya ini. Tak bisa hanya membawa ke surga. La disabui, la ditalqin Nabi la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Kecil Abu Jahal, Abu Lahab. Untung saya Abu Janda ada waktu itu tiba Bapak Ibu. Kecilnya. Abu Talib, apakah engkau akan meninggalkan agama nenek moyangmu Abdul Muttalib? Kak Abu Talib itu kan menyabui syahadat Pak. Nak jadi deh. Akhirnya apa? Meninggal dalam keadaan kafir. Itu membuat Nabi sedih. Ya, sampai beliau berdoa terus, ya Allah, ampunilah dosa pamanku ya Allah, ampuni dosa. Kalau beliau merawatku sejak ayahku meninggal, kakekku meninggal dari usia 6 tahun sampai ambo gadang, sampai ambo jadi Nabi Rasul. Inyo nak merawat, inyo membela. Ya, bisa tak diampuni? Ditegur Nabi oleh Allah, tak akan bisa. Tapi diberilah keringanan kepada Abu Talib ini, seringan-ringan azab neraka. Apa seringan-ringan azab neraka ibu-ibu bapak? Yaitu memakai sandal di neraka nanti. Yang kata Nabi, ketika sandal itu dipakai akan membuat ubun-ubun manusia mendidih dan menggelegak Bapak. Itu seringan-ringan azab neraka Pak. Kata bayang lo dewa dosa bari-bari azab neraka Pak. Nauzubillahi min zalik. Jadi ibu bapak, ini yang ketiga adalah boros. Dan kemudian yang berikutnya apa? Ya, yaitu ketika engkau berbuat kikir. Al-Isra ayat 29-nya dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, basawaknyo panceke. Wala taj'al yadaka maghlulatan illa unuqika
wala tabsudha ya kullal basti fataqauda maluman mahsura. Apa kata Allah? Dan janganlah engkau jadikan kedua tanganmu terbelenggu pada leher. Terbelenggu pada leher. Ya, dan jangan pula engkau terlalu mengulurkannya, nanti kamu menjadi tercela dan menyesal. Jadi tidak boleh awak panceke ibu apa-apa, tidak boleh lo terlalu boros. Ya, jadi yang dibenci oleh Allah berikutnya orang yang kikir. Ya, orang yang tidak mau ya hartanya ini disumbangkan di jalan Allah. Ya, yang paling parah mana kewajiban dari harta itu mengeluarkan yang 2,5% itu zakat, Bapak Ibu. Zakat itu kalau tidak dikeluarkan kata Nabi, nanti kalau zakat itu berupa emas, berupa perak akan dipanaskan nanti di hari kiamat. Sampai mendidih ditempelkan ke badan, ke kening orang-orang yang tidak mau mengeluarkan itu. Dan zakat itu ibarat Bapak Ibu kalau dalam harato itu pitih yang harus wajib mana dikeluarkan. Kalau itu tidak dikeluarkan, itu akan menjadi penyakit bagi yang lain Bapak Ibu. Nyu 2,5% ya, kalau tidak dikeluarnya, dirusaknya dan 97,5%. Ibarat racun zakat itu jadi, kalau tidak dikeluarkan jadi racun, jadi ratu Bapak Ibu. Ada cara Allah bukan membiaknya. Kok jadi penyakit ukonya? Kok jadi penyakit itulah bisa pitih untuk berubah Pak. Atau jadi anak, tabakar rumah kok, hilang seoto awak, hilang seonda awak, banyak saya masalah. Akibat apa? Muhasabah diri, bisa jadi ada harta yang zakat yang tidak dikeluarkan. Jadi kalau ada saya masalah dia tahu Pak, hilang Honda, hilang oto, rumah di maliang orang, banyak saya penyakit. Tanya lo, lain zakatnya dikeluar. Ancak talabiyah zakat kau pada kurang Pak. Misalnya wak kaluan kau, ragu hati wak tanya kau lari kaluan kau Pak Araso kau. Kaluan lah balik dah bahagia dah. Melebihannya 2,5% itu standar minimal Bapak Ibu. Kalau lebih misalkan talabiyah zakat tu 5%, 10% itu alung kabara le Bapak Ibu. Kenapa? Harta itu tidak akan hilang dah. Akan jadi tabungan bagi kita nanti di hari kiamat. Aku orang kadang-kadang beritong-beritong mana zakat. Ya, maka ini ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah. Ya, kemudian pada ayat 31-nya dikatakan, dan janganlah kamu membunuh anakmu karena takut miskin. Jadi dosa besar berikutnya itu apa? Membunuh anak-anak. Aku ada kejadian ibu-ibu. Pada hari yang lalu, Pak, seorang ibu yang membunuh ketiga anaknya. Tanya tuh ibu, kok stres, depresi. Kenapa? Karena dia tidak dihargai oleh suaminya dan keluarga suaminya. Dia dalam tekanan. Jadi pedusi kau Bapak, kata Nabi, janganlah engkau terlalu keras kepada perempuan. Karena dia itu ibarat kaca. Tak pernah kaca berdebu. Kare mana engkau nya pecah. Kalau tidak engkau bersihannya kumua terus. Maka kepada perempuan ini jangan terlalu keras. Seorang ayah kalau dia terlalu keras pada istrinya, nanti pada anaknya dia tidak akan mendidik dengan baik. Dah banyak kejadian tu Pak. Dulu nyubunuh lo anak ketiga. Dek gara batangka jo suami bermasalah jo suami anaknya lebih. Ambo tahu ibu-ibu perasaannya bagaimana. Mungkin yang lebih tahu tu ibu-ibu sendiri. Tapi kalau kita cari dalam ilmu kejiwaan bagaimana perempuan ini memang tidak boleh terlalu mendapatkan tekanan. Itu depresinya Pak. Tanya ada psikolog kau itu. Ya ternyata dia bermasalah dengan suaminya. Bermasalah dengan keluarganya. Dulu dia punya mungkin riwayat juga masa lalu ada tekanan-tekanan jiwa. Akhirnya deknya takut anaknya menderita sama jinyo, hanya goroknya anaknya Pak. Astagfirullah. Sangat menyedihkan itu Pak. Sembelihnya 3 orang anaknya. Meninggal barat tu berdua atau meninggal seorang nama Siti. Tapi itu tidak jadi pembenaran bagi ibu-ibu sendiri. Tidak boleh jadi pembenaran. Kenapa? Dia sampai seperti itu. Berat apapun tekanan kalau sampai membunuh anak seorang, itu sangat mengerikan tu Bapak, ibu-ibu. Boleh. Ya. Banyak kejadian-kejadian yang kemudian kita lihat di zaman sekarang itu sampai seperti itu perbuatan manusia yang sangat keji. Ya. Kemudian yang berikutnya
Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat 32, ya, kalau yang tadi wala taqtulu auladakum khasyata imlak. Janganlah kamu membunuh anakmu karena takut miskin. Karena yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu. Allah yang memberi rezeki kepada kita dan kepada anak kita. Dia artinya anak-anak waktu ada rezekinya di tangan awak Bapak Ibu. Melalui Allah magia melalui awak ada rezekinya. Ya, setiap anak itu sudah ada rezekinya di sisi Allah Subhanahu. Orang berada dalam tanggungan kita itu ada rezekinya di sisi Allah. Tidak perlu kita khawatir. Tapi setan membisik-bisikkan, setan meninikan. Akhirnya ya manusia membunuh anak. Bahkan adonan ya alun lai anaknya lanyo gugurkan, yo aborsi Bapak Ibu. Inilah orang-orang yang ya kalau alasan secara medis bisa diterima, tapi kok gara-gara berzina. Gara-gara perbuatan maksiat, dibunuh anaknya dalam kandungan. Apa balasannya nanti? Dia akan memakan daging bangkai anak yang dia bunuh itu nanti dia di neraka Ibu Bapak. Auzubillah min dzalik. Kemudian berikutnya, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila, yaitu berbuat zina. Ya, berzina. Inilah perbuatan yang paling dibenci oleh Allah. Kemudian apa lagi? Wala taqtulun nafsal lati haramallahu illa bil haq, dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar. Jadi yang pertama karena Ibu tadi, pertama apa? Syirik, mensekutukan Allah. Yang kedua, durhaka pada orang tua. Yang ketiga, ya menghambur-hamburkan harta, mubazir. Ya, bermewah-mewahan. Kemudian yang keempat, kikir. Yang kelima apa Bu? Membunuh anak. Yang keenam, ya yang kelima kikir nak. Kikir, kemudian membunuh anak, kemudian yang ketujuh, jangan kamu dekati zina. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah. Jadi Bapak Ibu, memang ini hari ini memang perbuatan zina ini ya memang sangat luar biasa akibatnya dan efeknya. Ya. Dan salah satu yang menyebabkan datangnya berbagai macam musibah, bencana, gempa bumi dan segala macam itu adalah perbuatan zina Ibu-ibu, Bapak. Ya, saya dapat cerita kemarin. Tidak usah saya sebut tempat, salah satu tempat, dan mungkin kita di Padang ini juga merasakan bagaimana pernah gempa dahsyat tahun 2009. Tapi ini cerita di kampung kawan saya sendiri. Beliau bercerita, amaknya yang mengecek ke beliau yang umur sudah 90 tahun lama. Di kampung di mana tampik daerah itu yang paling dahsyat terdampak gempa. Daerah itu tidak pernah gempa lah puluhan tahun. Tidak terbayang di situ, ternyata di situ pusat gempa Ibu-ibu, Bapak. Selama ko ambo ide kecega itulah 90 tahun mu alum pernah nang gampang mo deko lece. Dan mungkin niko dek karano maksiat ditampe awak ko lah semakin merajalela. Baga ceknya cek ama ambo cek kawan ambo tu. Di samping rumah ko ya lagi usia orang apa rutiang. Ibu apa rutiang ko mohon maaf ambo menyebut. Ayah kandung yang ternyata menghamili anak perempuannya sendiri. Sampai rumah mak aja. Di mukonya ada tetangko orang dimasuknya laki-laki ke rumah tu tetangko di usia orang kampung. Di sebelah siko tidak jauh beda itu lo kejadiannya. Maka ibu-ibu, bapak-bapak, ya kita sadar bahwa ya ada perbuatan-perbuatan maksiat itu yang mengundang datangnya azab Allah SWT disegerakan. Salah satunya itu perbuatan zina. Cik rumah berzina, hampir puluh rumah kiri kanan Bapak Ibu, muka belakang ikut menanggung dosa dan akibat. Akibat. Kalau dosanya tentunya akibat. Kalau tidak dicegah, makanya kalau awak apa kos, ibu kos punya rumah kos ibu, jadi padiannya, jadi ikut sampai kos padusi kau. Bapak dia aja anak laki-laki jam 10 malam sebalik malam masih berkeliaran di tempat kos. Kalau itu di kerajaan Bapak Ibu dapat piti, tapi dosa gadang Bapak Ibu dapat juga gitu. Ini perbuatan paling dibenci oleh Allah.
Mohon maaf, apalagi kalau ada nan mampadian saya. Jadi ya silakan urusan ini mah, urusan ambon. Yang pentingnya betihnya masuk demo. Ya, ini tempat kita. Apalagi di daerah kita, ketua-ketua RT, ketua RW, kita lurah. Kita biarkan di tempat kita ada sarang maksiat, Bapak Ibu. Ini sangat besar nih kebencian di sisi Allah. Ya. Kemudian apa lagi Ibu Bapak? Ya, tadi ya, wala taqtulun nafsal lati haramallah, dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah membunuhnya. Orang tak masalah Bapak Ibu dibunuh aja, dizalimi aja. Ya. Orang menyampaikan pendapat kepada kebenaran. Ya, orang mengkritik pada kebenaran. Contoh misalkan demo segala macam, itu kan sebenarnya dalam demokrasi kita, negara kita, undang-undang itu kan hak menyampaikan pendapat depan umum itu dibolehkan. Ya. Maka ada orang yang mengatakan ibu-ibu, ya, orang yang demo itu halal darahnya, katanya Pak. Sudah enggak pernah Bapak Ibu mendengar? Padahal di dalam undang-undang kita itu kemudian dibolehkan dan disahkan undang-undang. Menyampaikan, kecuali berbuat kejahatannya atau melakukan kejahatannya, mungkin silahkan itu ditindak. Ini sebagai contoh aja Bapak Ibu. Lalu ya, ada lagi orang kemudian menganiaya orang lain. Ya, ada kejadian yang waktu apa? Begal-begal ke Bapak Ibu. Gara-gara HP-nya tariknya tak apa tas ibu-ibu. Alah terkongkang ibu. Pernah ada di Korem kan selama dekat Jati ini Bapak Ibu. Tariknya keluar di berita lu ketika dulu begal-begal marak-marak. Sampai akhirnya jatuh meninggal dunia tempat. Barabana lah nilai HP, barabana nilai tapi nyawa orang nan hilangan. Pokoknya ibu-ibu dalam Islam, keadilan itu kalau seseorang itu dihabisi nyawanya maka berlaku hukum qisas ini Bapak. Baik, nyawa dibalik nyawa Pak. Anak kehilangan induk, anak kehilangan ayah. Sementara ada orang kok dihukumnya kadang 10 tahun penjara kok talapesnya Bapak Ibu. Supaya apa? Supaya orang nyawa kok sangat berharga Bapak Ibu. Dalam Islam, seandainya kamu membunuh nyawa satu manusia, kata Allah SWT, yang tidak bersalah sama dengan kamu membunuh nyawa manusia seluruhnya di dunia. Itu dosa Bapak Ibu. Kalau gini kan tak murah mana nyawa kok. Sama tapuk rangi orangnya. Sama tapuk rangi lah Bapak Ibu. Satu orang kamu bunuh, satu orang kamu habisi nyawanya, sama dosanya jangan kau menghabisi nyawa seluruh dosa manusia kau. Allah. Ya, itu gara-gara hal sepele, hal sederhana, kemudian manusia mau melakukan seperti itu. Dan kemudian yang berikutnya, dan janganlah kamu wala taqrabu malal yatim. Jangan kamu mendekati, mengganggu, memakan harta anak yatim. Itu dosa badang berikutnya ibu, yang paling dibenci oleh Allah. Ketika engkau memakan harta anak yatim. Anak yatim itu harusnya dipelihara. Iku lado waris orang gak, waris orang gak itu nanti dihabis. Iku peringatan untuk keluarga-keluarga terdekat anak yatim Bapak Ibu. Seandainya awak punya saudara awak meninggal, lalu awak pelihara anaknya, ada harta warisan, iku ada jatah anaknya sesuai hukum faraid, lalu diambilnya dia Pak. Maka orang memakan harta anak yatim, siapa yang melihara anak yatim dimakannya, maka ini dosa besar Bapak Ibu. Dibenci oleh Allah. Ya. Kemudian yang berikutnya, dan sempurnakanlah takaran dan ukuran apabila kamu menakar. Timbanglah dengan timbang yang benar. Artinya ibu, jangan curang dalam berjual beli Pak. Orang beli sekilo, awak jadian 0,9 kilo. Wak kurang-kurangi timbangan. Wak kurang-kurangi hak orang lain. Maka orang yang curang, inilah perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah. Ya, kemudian yang nomor ke-8, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kamu taklid, ikut-ikutan. Apa kata Allah? Jangan kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui.
Karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hatimu akan diminta pertanggungjawaban. Awak ikut-ikut sesuatu Bapak Ibu yang itu tuh sebenarnya itu tidak ada dasarnya. Ya, tidak ada dasarnya, ikut-ikutan Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Dan yang terakhir ya Bapak Ibu, wala tamshi fil ardi maraha. Innaka lan taghrikal arda walan tablugal jibalatula. Janganlah kamu sombong. Jadi yang ke-10 itu Bapak Ibu, kesombongan. Orang yang sombong ini adalah manusia yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini perbuatan-perbuatan yang atau kejahatan-kejahatan yang dibenci oleh Allah. Ya. Maka ini 10 hal yang harus kita tinggalkan. Terakhir mana Ibu-ibu, kau janji ambo seketik saya mau sampaikan karena tadi ambo sampaikan ayat Al-Qur'an, jo hadis. Ini ada hadis Nabi mengatakan 4 golongan manusia yang paling dibenci oleh Allah, ambo sabit saja. Hadis riwayat Nasa'i dari Abu Hurairah. Pertama, seorang pedagang yang suka bersumpah palsu. Yang kedua, kata Nabi apa? Orang miskin yang sombong. Yang ketiga, pemimpin yang zalim, ya, dan mendustakan rakyatnya. Yang keempat apa? Orang tua yang penzina. Ampe orang kau Bapak Ibu, Pak golongan kau, Allah tidak akan menceliak mereka nanti di hari kiamat. Pedagang yang suka bersumpah palsu. Demi Allah kau rancak, rupanya barangnya buruak. Yang kedua, orang miskin yang sombong. Lah jaleh diuji di Allah aja kemiskinan, sombong lo nya, ndak lo namanya taat pada Allah. Ndak lo jangan mau dilagian nasihat. Yang ketiga, pemimpin yang berdusta Bapak, pemimpin yang zalim, itu paling dibenci oleh Allah. Ya, dia gianya mana? Tentu setelah mana korupsinya, nyo khianati janjinya. Ya, nyo duto-dutoan rakyatnya. Ya. Misalkan contoh, ambo kalau jadi pemimpin sekali saya lah jadi mah. Rupa lah jadi pemimpinnya tambah sekali lah. Ya Bu. Ya. Kemudian terakhir itu ya, orang yang kemudian orang tua lah gaek, Pak. Lah gaek kau lah bon tanah, mohon maaf, ketuk kau bon tanah sama Bapak Ibu. Tapi masih jo panganannya namu buruk leh. Lah harusnya makin gaek makin taat pada Allah. Kau masih jo panganannya berbuat maksiat. Maka ini dibenci oleh Allah SWT. Harusnya ke akhirat lah, tapi dunia aja lah. Orang tua yang penzina. Maka 4 golongan ini kata Nabi dalam hadis Abu Hurairah, Imam Nasa'i, ini orang yang sangat dibenci oleh Allah. Demikian saja, terlebih terkurang mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.